hanya dengan satu genggaman smartphone saja kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, seperti tadi saya update info. Pemirsa, tahu nggak sih menurut survei tahun 2018, jumlah kepemilikan telepon genggam di Indonesia 355 juta jiwa, sedangkan pengguna jasa internet sebanyak 171 juta jiwa. Bayangkan kalau semua pengguna tidak bisa menelah informasi dengan baik yang tersebar bebas di media digital. Apa yang akan terjadi di masa mendatang? Nah, pemirsa, penting bagi kita untuk memiliki kecakapan dalam literasi digital, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan teknologi dengan baik. Nah, sejauh mana masyarakat mengetahui tentang literasi digital? Berikut tayangannya. Aktif sih. Aktif sih. Iya sering. Iya sering. Buka Instagram, WA, terus berita-berita juga. Sosial media yang pasti, habis itu juga buat browsing-browsing kerjaan juga. Untuk cari-cari informasi. Pakai Twitter, Instagram, WhatsApp, dan ini, Telegram. Media sosial juga buka. Ya khususnya sih kayak WhatsApp gitu. Biasanya sih buka Facebook aja. Paling WA, Facebook, Instagram. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau literasinya saya nggak tahu. Literasi digital, literasi kan membaca ya, mungkin membaca lewat digital. Mungkin sepemahaman saya kalau literasi itu kan artinya mengerti gitu loh. Mengerti itu habis itu digital ya, tentang digital-digital gitu. Mungkin itu terkait dengan pemahaman kita atau masyarakat mengenai informasi dari media sosial. Seperti kayak kita membaca e-book. Wah, ternyata masih banyak yang belum paham apa itu literasi digital. Mungkin karena itu juga kenapa Kominfo akhirnya melaunching kurikulum dan modul literasi digital di kota pertamanya di Surabaya. Siap ya semuanya yang di Jogja, Aceh, Lampung, dan Tangerang Selatan. Sama-sama kita hitung. 3, 2, 1. Ngomong-ngomong soal literasi digital, data tahun 2018 menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital dilaksanakan mayoritas hanya pada perguruan tinggi saja. Padahal mayoritas pengguna aktif internet bukan hanya pada perguruan tinggi saja. Dan hasil survei tahun 2020, tingkat literasi digital Indonesia berada pada angka 3,47. Namun kita tidak boleh terlena dengan indeks literasi kita, karena masih banyak pengguna aktif internet yang salah menggunakan media digital. Terlihat dari naiknya jumlah cyberbullying, hate speech, dan penggunaan media sosial untuk kepentingan terorisme, kekerasan, dan aksi ajakan bunuh diri secara langsung. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat modul dan kurikulum literasi digital yang sudah di-launching di kota Surabaya sebagai kota pertama. Nah, lalu apakah ada alasan khusus mengapa kota Surabaya yang dipilih sebagai lokasi untuk launching Cakap Digital untuk Indonesia Maju ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ikuti saya. Kurikulum dan modul literasi digital telah di-launching pertama kali di kota Surabaya. Sebetulnya apakah ada alasan khusus mengapa kota Surabaya yang dipilih dan apa sebetulnya urgensi dari Cakap Digital ini? Saya akan tanyakan langsung bersama Menkominfo Johnny G. Plate. Halo Bang Johnny, apa kabar Bang? Kabar baik, Vera. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Stay safe, stay healthy. Luar biasa. Ya. Bang Johnny, jadi ini sudah di-launching kurikulum dan modul literasi digital. Cakap Digital ya namanya. Nah, sebetulnya ada alasan khusus tidak kenapa Surabaya yang dipilih sebagai kota pertama? Yang dipilih itu 5 kota pertama ya. Kota Surabaya, kota Yogyakarta, kota Banda Aceh, kota Tangerang. Dan, Hanya launchingnya di sini gitu ya? Ya, ya. Dan kota Bandar Lampung.
Hanya launchingnya dilakukan di Surabaya, karena kalau dilakukan di Jakarta, di Banten lagi dekat-dekat Jakarta lah. Ya, di Surabaya kebetulan saya mendapat informasi COVID-nya sudah mulai melandai. Surabaya juga menjadi satu sentral kota yang menjadi perhatian dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kebetulan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur proaktif sekali, Ibu Kofifa ya, yang begitu mendukung kegiatan ini. Sebagai pemimpin daerah yang tentu berharap bahwa transformasi digital ini juga diisi dengan talenta-talenta digital yang memadai. Di Jawa Timur sendiri nanti akan dilakukan 1,5 juta peserta program literasi digital ini ya. Dari keseluruhan program secara nasional sebanyak 12,5 juta ya peserta program yang akan dilakukan setidaknya dalam 20.000 kegiatan. Nah, program ini seperti disampaikan tadi ada 4 modul ya. Modul yang terkait dengan budaya bermedia digital, modul yang terkait dengan keamanan atau aman bermedia digital, modul yang terkait dengan etika bermedia digital, dan yang terakhir kecakapan bermedia digital. 4 program ini penting sekali untuk kita sampaikan pada masyarakat kita. Karena apa? Karena memang dunia dan secara khusus Indonesia ya akibat dari pandemi COVID-19 bermigrasi ke ruang digital. Kita harus berpacu dengan waktu. Karena Bapak Presiden sudah menetapkan sektor-sektor prioritas di dalam rangka transformasi digital, akselerasinya ya. Yaitu salah satunya adalah menyelesaikan deployment atau pembangunan infrastruktur TIK atau infrastruktur telekomunikasi, teknologi komunikasi dan informatika secara merata secara nasional besar-besaran. Nah, sisi hilirnya harus kita juga kuasai hilirisasinya. Hilirisasi ini melalui tersedianya talenta digital yang memadai. Baik, tapi kalau kita korelasikan dengan tingkat literasi digital yang ada di Indonesia, seberapa tingkat kita berada di posisi yang mana dan seberapa besar urgensinya sebetulnya kita untuk mengejar itu, Bang? Selain tadi memang disebutkan bahwa memang ini adalah permintaan khusus dari Presiden. Jadi memang literasi digital itu suatu hal yang mutlak. Gerakan literasi digital ini bukan gerakan yang baru. Bahkan gerakan nasional literasi digital siberkreasi itu mendapatkan prize winner tahun 2019 oleh ITU PBB ya, yang mengakui bahwa gerakan ini gerakan yang baik, yang bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Hanya jumlah dan skalanya. Ya, selama 2018, 2019 dan 2020, apalagi di tahun 2020 walaupun Covid ya kita tetap lakukan, skalanya di kisaran 200-300 ribu peserta. Nah, tahun 2021 ini dilakukan secara masif karena program dan konsentrasi Kominfo selama ini untuk membangun infrastruktur TIK ya prosesnya sudah berjalan, sedang berjalan. Penyiapan pembangunan pusat data nasional sedang berjalan. Di saat yang bersamaan tahun ini juga kita mulai dengan gerakan besar-besaran dalam rangka literasi digital untuk memastikan tersedianya talenta digital yang memadai. Dan kita termasuk karena penduduk kita besar, Vera ya, kita 270 juta. Jadi gerakan nasional juga harus dilakukan secara besar-besaran. Ya, Bang, tentu kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo ini. Tapi dari 4 pilar yang tadi sudah dimasukkan dalam kurikulum dan juga modul ini, bagaimana untuk mengetahui, memonitoring hasilnya, Bang? Bahwa ini memang sudah terserap baik di tengah masyarakat. Yang pertama yang pasti dilakukan memperkenalkan dulu modul-modul ini pada masyarakat. Ya. Setelah masyarakat mengetahui tentu masuk ke tahap berikutnya, ya memahami dan merubah cara berpikir. Karena ruang digital ini ruang yang tanpa batas, ya. Sekali kita membuat kekeliruan dan kekilafan dalam ruang digital, terjadilah atau terekamlah di dalam jejak digitalnya. Sehingga ya pada saat yang pertama ini tentu kita berharap bahwa secara perlahan diperkenalkan kepada masyarakat, baik terkait dengan kulturnya, baik terkait dengan etikanya, ya baik terkait dengan keamanan pemanfaatan media-media digital maupun keahlian digital. Dengan mengetahui itu, kita tentu berharap bahwa ruang digital kita diisi dengan hal-hal yang positif. Tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, salah seperti misalnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan ideologi negara, gerakan radikalisme, terorisme, digunakan untuk kegiatan yang
tidak sejalan dengan akhlak dan moral masyarakat dan bangsa, pornografi. Nah, hal-hal begini tentu tidak bermanfaat. Nah, ini yang akan diberikan literasi agar masyarakat, oh kita punya ruang digital seperti kita punya halaman rumah atau mempunyai rumah, di mana kita mengisi rumah kita dengan hal-hal yang baik. Menarik. Anggap saja seperti halaman rumah kita begitu ya, seperti apa kita mengisinya. Nah, lalu sosialisasi tadi seperti apa yang dilakukan kepada masyarakat dan bagaimana cara masyarakat untuk bisa mendapatkan modul dan kurikulum itu tadi, Bang? Nah, kurikulum itu disediakan secara daring, secara online ya. Jadi tentu masyarakat dengan mudah mendapatkannya karena sudah dalam bentuk tape ya, jadi mudah sekali. Dan itu akan mudah sekali bagi masyarakat untuk meneruskannya secara formal. Kominfo menyiapkannya, menyediakannya. Tapi setelah itu masyarakat mempunyai bahannya dan itu bisa di-share kepada yang lain. Sehingga bisa dilakukan otodidak juga. Jadi tidak selalu harus secara formal melalui Kominfo, tapi bisa secara berantai masyarakat melakukan pelatihan-pelatihan secara mandiri. Yang paling sulit bukan mengetahui isinya saja. Isinya memang perlu kita ketahui. Tapi yang sangat penting adalah bagaimana merubah cara berpikir kita untuk mengisi dan bergerak di dalam ruang digital Dan yang actionnya sehat. juga begitu ya, mengimplementasikan hal itu. Ini merubah cara berpikir. Ya, ini gerakan merubah cara berpikir. Bagaimana kita dalam gerakan literasi digital yang masif ini untuk menghasilkan keluarga digital. Dengan menghasilkan keluarga digital, memahami digital, maka kita menghasilkan bangsa digital. Luar biasa Bang Joni, sekali lagi kami apresiasi langkah dari Kominfo untuk melaunching kurikulum dan modul literasi digital ini. Kita harapkan target 12,5 juta terliterasi digital tahun Itu ini harus bisa terwujud ya? Ya, harus dilakukan tahun ini 8 bulan ke depan dan ini kerja kolaboratif, kerja kolektif, kerja bersama-sama kita. Makin cakap digital untuk Indonesia maju. Terima kasih Bang Joni Terima kasih, sudah Mira. bisa ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Hal literasi digital sangat menarik perhatian saya karena pertama kita tidak bisa menghindari digitalisasi dalam segala hal gitu ya. 4 poin penting ada di dalam modul tersebut adalah landasan untuk bisa menanggapi kecanggihan teknologi digital saat ini. Jadi berbijaklah dalam bersosial media, dalam berkegiatan digital, belajar beretika, belajar menggunakannya, memanfaatkannya untuk kesejahteraan kita. Kita harus segera, ini sesuatu yang urgent menurut saya untuk dipelajari. Saat ini semua lapisan masyarakat sudah menggunakan perangkat digital, terlebih di era pandemi. Semua aktivitas kita berubah menggunakan digital. Kita harapkan semoga target 12,5 juta terliterasi digital ini bisa tercapai. Semoga makin cakap digital untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, saat ini saya mau download terlebih dahulu kurikulum dan modul literasi digital. Kalian juga download ya, sekarang juga. Dan sampai jumpa di 15 Minutes berikutnya. Metro TV